Baik pemirsa, masih bersama saya Dewa Ayu dalam perjalanan hati berkah bisnis tanpa riba bersama Teh Trini. Ya Teh, tadi kita udah dengar cerita ya dari Teh itu resellernya seratusan ya. 100 berapa Teh? 199 atau 150? Di bawah 160? antara 150 160. Alhamdulillah itu adalah rata-rata adalah perempuan. Dan alhamdulillah itu mereka itu berusaha itu banyak banget ceritanya. Ada yang karena suaminya di PHK, karena dia juga harus pengen produktif. Terus banyak juga yang dia mempunyai profesi bidan, karena jadi reseller bidannya ditinggalin karena ini lebih ini. Dan alhamdulillah banyak ceritanya tuh, misalnya saya paling bahagia banget kalau dengar cerita, Teh alhamdulillah aku bisa nyekolah kirim anak aku ke pesantren. Teh alhamdulillah aku akhirnya kebeli rumah. Teh alhamdulillah aku akhirnya kebeli mobil. Masya Allah. Nah itu yang namanya berkah Teh Trini. Masya Allah, jadi alhamdulillah. Istilahnya dengan keberkahan itu mendatangkan kebaikan-kebaikan ya, Masya Allah gitu. Jadi sampai insya Allah deh sampai Merauke. Seneng banget itu kalau dengar cerita-cerita seperti itu. Apalagi kan adalah beberapa 30% yang suaminya di PHK, akhirnya mereka bisa bantu kan. Terus saya kasih support aja. Ayo, maksudnya ya wanita memang harus produktif juga kan. Siti Khadijah juga kan produktif ya kan, gitu. Nggak ada salahnya kita untuk produktif. Yang penting dapat ridho Allah ya Teh. Nah itu dia, betul itu. Saya juga ridho suami kalau suaminya ridho Allah, ya betul, ridho Allah dan ridho suami ya. Karena kita ke depan pintu aja harus ngomong dulu sama suami gitu kan ya Teh. Sama Teh saya juga kayak gitu. Mungkin ini karena ridho suami saya dan doa suami saya juga yang Masya Allah, dan suami juga support gitu. Allah, ya. Gimana dulu Teh Trininya kan ya. Masya Allah. Jadi wanita yang baik akan mendapatkan pasangan yang juga baik insya Allah gitu Teh Trini. Teh Trini dengan bisnis Dina itu Teteh cari apa sih? Keuntungankah atau apa nih? Ya berkah dong Mbak, aduh apa sih yang dicari ya gitu kan? Ya. Kita cuma bawa apa, keuntungan mah cuma duniawi banget gitu ya, hanya sesaat dan tipuan aja gitu ya. Tentunya kita pengen berkah dari Allah ya kan gitu. Gimana ya dengan usaha ini kita bisa memberikan, bisa kepada yang memang kita harus mengeluarkan lah dari rezeki yang kita dapat, itu kan ada hak orang lain gitu ya kan. Jadi yang Teteh cari pertama adalah berkah Allah. Berkah ya. dong. Ya, Masya Allah luar biasa Teh. Dan itu kalau berkah kan jadi enak semuanya, ibadah juga nyaman gitu. Masya Allah semuanya jadi berjalan Masya Allah lah, itu luar biasa ya. Teh suka dukanya selama menjalani bisnis Dina itu seperti apa Teh? Sebenarnya kalau dulu waktu awal-awal itu misalnya dukanya itu ketika banyak KW di mana-mana itu sempat down, tapi sekarang jadi Dina juga KW, dibuat KW gitu. Dibuat KW banyak. Lalu misalnya penjualan terjadi penurunan, tapi sekarang alhamdulillah ya saya sudah lebih KW, ya udahlah, Allah itu barang bisa tidak sama, tapi rezeki itu yang rezeki Allah yang nggak sama gitu. Jadi saya udah berlapang dada, ikhlas banget ya, sudahlah Allah yang atur. Mengenai penurunan juga dulu, apalagi kalau dulu kan ke tim ini gimana terjadi penurunan, kalau sekarang sih udah enggak lah gitu. Allah yang mengatur, yang penting kan kita bisa karyawan terjaga gitu kan ya. Terus lebih ke berkahnya lah gitu yang dicari, bukan hanya itu gitu kan. Sekarang sih lebih seperti itu Mbak. Misalkan sekarang pandemi terjadi penurunan, kita bersyukur aja. Penurunan kan bukan negatif. Ya kalau penurunan mah semuanya juga, semua bidang pasti terjadi penurunan, tapi nggak ada yang negatif gitu. Jadi kita syukuri gitu aja Mbak. Pokoknya apa yang kita dapat kita syukuri aja, dan itu jadi membuat kitanya lebih enak banget gitu. Lega gitu ya, menjalankan sesuatu juga lebih tenang gitu ya. Karena yang terus Masya Allah kita udah dikasih nikmat yang luar biasa sama Allah. Karena yang dikejar akhirat ya. Iya, masa lalu terus gitu. Jadi bersyukur aja. Iya memang benar sih Teh, kalau kita pertama-tama dalam segala aktivitas kita bentuknya adalah ibadah ke akhirat gitu ya. Jadi dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, insya Allah dunia akan mengikuti. Nah itu dia, gitu betul, ya, Teh, ya? betul banget itu. Ya benar, dahulukan aja kewajiban kita sama Allah, dan dunia mah nanti ngikutin gitu. Allah atur gitu dunianya. Itu kerasa banget sama misalnya, tadi kan udah ngobrol tuh, sukanya pasti banyak banget ya? Alhamdulillah sukanya terlalu banyak ya. Bisa kenalan dengan guru-guru, bisa banyak waktu untuk belajar sama guru-guru, dan itu kan luar biasa Mbak. Aduh Masya Allah lah, itu yang saya syukurin gitu. Jadi banyak ilmu, ternyata ibadah yang kecil-kecil aja gitu, cara ibadah yang benar itu seperti apa, dan itu kan sesuatu yang luar biasa Mbak. Dan aku dapatkan saat ini karena waktu saya lebih banyak gitu.
Masya Allah. Masya Allah. Dan ini juga udah kita obrolin tentang suka dukanya gitu ya. Dan itu juga udah luar biasa. Teteh juga bisa menerima dengan ikhlas. Ada nggak sih Teh peristiwa yang membuat Teteh nggak akan bisa melupakan gitu ya? Yang pada akhirnya Teteh bertahan juga di bisnis Denai dan juga itu juga mempengaruhi kehidupan Teteh secara keseluruhan. Oke, sebenarnya bukan masalah bisnis di Dinai, tapi waktu sebelum pada saat Dinai ada karena itu. Karena kejadian yang sangat luar biasa gitu terjadi pada kami sekeluarga gitu ya kan, terjadi sesuatu yang kalau dulu itu makanya jangan pernah seujon sama Allah gitu. Allah tuh pasti punya skenario yang terbaik, akan memberikan yang terbaik buat kita. Jadi waktu itu kita pernah seujon, kok Allah gini-gini banget ya sama kita gitu, kok terjadi seperti ini gitu. Nah mungkin Allah itu sayang banget, itu cara Allah untuk membawa kita untuk hijrah, itu cara Allah untuk kita bisa menjadi membuat Dinai dan berdagang, Mbak. Jadi ada satu cerita yang nggak bisa saya ceritakan di sini karena menyangkut orang lain gitu dan membuat kita seujon banget sama Allah. Oh kenapa sih Allah gini-gini banget sama kita gitu? Padahal itu adalah cara Allah untuk mengajak kita hijrah. Makanya itu dan dua kali saya pernah seujon sama Allah gitu. Jadi sekarang itu nggak boleh berprasangka buruk sama Allah atas apa yang terjadi sama kita, itu pasti ada hikmahnya, pasti itu Allah memberikan yang terbaik. Ya, itu sih Mbak, Masya Allah. itu yang membuat akhirnya sekarang kita nggak boleh, kalau ada kejadian, kalau ada masalah, ini pasti Allah ada hikmahnya, ini pasti ada sesuatu nih, gitu-gitu aja sih Mbak. Sekarang lebih meyakini berusaha ya untuk berusaha untuk menghadapi segala sesuatu permasalahan itu dengan ya gitu. Setiap ada kesulitan pasti ada dua kemudahan. Aku yakin banget itu gitu Allah kasih gitu. Dan dari peristiwa-peristiwa yang Teteh mungkin alami yang pasti deh saya juga merasa Teteh pasti pengorbanan perjuangannya untuk mencapai titik ini juga pasti akan luar biasa sekali gitu ya. Betul. Dan Teteh menyikapinya dengan Teteh serahkan kembali kepada Allah gitu, karena Allah yang menciptakan semua ini dan qadarullah apapun yang terjadi pasti Teteh meyakini ada hikmah luar biasa yang Teteh ambil gitu ya Teteh. Tapi ada nggak dengan Teteh itu menyikapi segala sesuatunya dengan tenang? Misalnya gitu ya dari karyawan sendiri gitu ya, itu cobaannya seperti apa gitu kan kita udah percaya sama karyawan, tiba-tiba karyawan itu karena sudah dipercaya jadi terlena gitu. Ada nggak karyawan-karyawan yang juga menimbulkan sesuatu gitu kan yang pada akhirnya Teteh mengambil sikap juga gitu, gimana Teh? Loyalitas karyawan atau apa gitu? Saat ini sih alhamdulillah Allah jaga ya. Jadi karena pada saat awal juga kita penerimaan itu bukan kamu bisa apa, tapi kamu suka sholat nggak? Kamu takut sama Allah nggak? Jadi wawancaranya itu yang pertama ditanya. Jadi alhamdulillah sih Allah berikan yang terbaik saat ini gitu. Belum ada sih Mbak, alhamdulillah. Target hidup Teteh ini selanjutnya ada nggak yang belum tercapai Teh? Itu ibadah saya belum benar Mbak. Ibadah saya itu pengen baik gitu. Terus saya itu pengen tahu sebenarnya kalau dunia hanya dalam genggaman itu seperti apa gitu. Saya takut masuk ke dalam hati aja. Jadi saya ingin lebih ini tapi benar gitu, karena kan usia saya juga, terus sekarang akhir zaman juga gitu. Ya ingin lebih baik lagi aja sih beribadah gitu dengan terus mengembangkan bisnis, karena bisnis ini ternyata adalah jalan kita untuk supaya kita bermanfaat untuk orang banyak gitu Mbak. Tapi kalau dari Teteh sendiri sejauh ini ya, Teteh kan target hidupnya yang belum terpenuhi ini kebaikan dalam ibadah ya, kesempurnaan dalam ibadah. Cuma dalam seharian ini ibadah Teteh menurut Teteh gimana? Apa memang masih kurang? Kurangnya dalam bentuk apa Teh? Banyak Mbak, aduh itu mas banyak banget, kayak ibadah sholat aja itu pengen khusyuk gitu caranya. Jadi lagi belajar nih, ini gimana ya cara belajar khusyuk ya? Aku dengerin gitu semua literatur tentang khusyuk di YouTube, aku dengerin gimana ya. Gitu hal-hal yang kayak gitu aja sih, misalnya diisi waktu. Ya pengennya sih ini setengah-setengah lah, setengah dunia setengah akhirat. Kita kan masih duniawi banget ini sekarang ini gitu. Lebih ke situ sih gitu, lagi belajar aja sih. Baik, nanti kita ajak Teteh ke arah yang lebih akhirat lagi berarti ya. Ayo bantu aku, bawa aku. Insya Allah. Ya baik pemirsa, masih bersama saya dan Teh ini dalam perjalanan hati. Namun sebelumnya kita ikuti dulu pariwara berikut ini.